salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Agentin SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 56, Kelompok 4. Pada hari ini, saya akan membawakan agenda 2, nilai-nilai dasar CPNS, yaitu etika publik. Pengampu dari materi ini adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pengertian etika. Pengertian etika menurut para ahli, yang pertama, Azumardi Azra menerangkan bahwa etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Rikokur, etika adalah tujuan hidup yang bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pimpinan dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kejaksaan di dalam pelayanan publik. Kemudian ada etika publik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Untuk ASN, Kode Etik ASN sudah tertuang pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, pada Undang-Undang ASN tersebut, pada pasal 3 terdapat prinsip aparatur sipil negara. Yang pertama itu ada nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh adalah profesionalitas jabatan. Pada pasal 4 terdapat 15 nilai dasar etika publik seorang ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dari program pemerintah. 10. Memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Serta yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikutnya ada definisi dan lingkup etika publik. Fokus utama dalam pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Nah, dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik dapat membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yaitu pemerintah yang bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan kepada masyarakat. Yang kedua, transparansi, yaitu pertanggungjawaban pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri dan dipublikasikan. Yang ketiga, netralitas, yaitu menjauhkan ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan ataupun pengurus dari partai politik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas, yaitu integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan,
kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat pada kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan. Pelaku pejabat publik. Nah, dalam pelaku pejabat publik ini, maka dibutuhkan yaitu perubahan mindset atau pola pikir dari penguasa menjadi pelayan masyarakat, dari wewenang menjadi peranan aktif dalam suatu tindakan ataupun dalam suatu keputusan. Jabatan berarti adalah suatu amanah. 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama itu manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. 3, penataan dan penguatan organisasi. 4, penataan tata laksana. 6, penataan sistem. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen SDM. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. 8. Peningkatan pelayanan publik. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yaitu pentingnya etika dalam urusan publik. Yang pertama dilihat dari kewaspadaan profesional, yaitu menaati kaedah-kaedah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua yaitu kewaspadaan spiritual, yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan, yaitu yang pertama legitimasi kekuasaan, yaitu masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah salah satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis, yaitu proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Kemudian legitimasi etis, yaitu norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat dan merupakan landasan legitimasi yang paling kuat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Berikut adalah beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan, yaitu transaksi bisnis pribadi dengan swasta, yaitu untuk yang mengatasnamakan kedinasan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kelima, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Nah, sumber-sumber kode etik ASN sudah tertuang pada yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, yaitu tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, yaitu tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang keempat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Sekian pokok pembahasan saya pada agenda 2 pada hari ini. Terima kasih.